Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih, Bapak. dalil Al-Quran dan Sunnah tentang sifat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwati Islam, a'azani Allah wa yakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio yang senantiasa semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program live interaktif seputar tema keimanan, doa dan zikir. Program ini diasuh dan dibimbing oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullahu taala yang beliau adalah salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada guru kita Al-Ustadz Dr. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Allahumma amin. Ikuti Islam, azani Allah wa yakum. Kami juga direlay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Madinah Caruban, Radio MD FM Probolinggo, kemudian Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sagu FM Sumatera Barat, kemudian Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, kemudian Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan terakhir Radio Mas FM Seragen. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullahu ta'ala langsung dari kediaman beliau di Pekanbaru. Dan sebelumnya kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Nah, barakallahu fikum jami'an. Barakallahu, Ustadz. Ikuti Islam, azani Allah wa yakum. Kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333, di 021 2123 2333, dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Dan mari kita dengarkan nasihat pembuka dari guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullahu ta'ala. Kepada Ustadz dipersilakan, falyatafaddal maskur ya Ustadz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan semoga keberkahan rahmat senantiasa menyertai hidup kita. Allahumma amin. Ikhwatul iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, sebagaimana yang kita maklumi bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghambakan diri kepadanya. Penghambaan tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai detik terakhir dari kehidupan kita, yaitu ajal menjemput kita. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa dalam hidup ini menjadikan firman Allah Subhanahu wa taala yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ibadahilah Rabbmu sampai datang kematian menjemputmu. Hendaklah senantiasa menjadi renungan, menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa beramal. Begitu juga apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa pasrah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengikhlaskan ibadah, mentauhidkan Allah dan mentaati Allah dalam setiap perintah dan dalam setiap larangannya. Qala subhanahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan ketakwaan yang sesungguhnya dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Maksudnya dalam keadaan istiqamah di atas agama Allah, dalam keadaan istiqamah di atas ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala.
pasrah, berserah diri, mengikhlaskan seluruh ketaatan dan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang yang paling mulia adalah orang yang senantiasa mengisi hari-harinya dengan ketaatan dan ubudiyah, baik ibadah lahiriah atau ibadah batiniyah, baik perilaku, sikap, akhlak, atau hal-hal yang lain yang merupakan amal ibadah yang istimewa, yang spesial, yang dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba yang beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan, berlandaskan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita senantiasa diwafatkan atau senantiasa kita dibimbing oleh Allah untuk istiqamah di atas agama Allah, dan kita berdoa jika ajal datang menjemput kita, kita diwafatkan di atas Islam, di atas sunnah, di atas tauhid, sehingga dengan demikian kita akan bahagia di akhirat kelak. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Baik Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas nasihat yang bermanfaat sekali. Ikhwati Islam, azani Allah wa iyyakum, dan kami informasikan kepada Anda jika Anda ingin mengajukan pertanyaan khususnya tentang keimanan, doa dan zikir, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami 2021 2123 2333, dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Dan pada Ustaz, mohon izin bisa langsung dibacakan pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Ya, nah, silakan. Fadhil. Bismillah, pertanyaan pertama dari Kiki Ramadini di Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon izin bertanya, apa yang harus kita lakukan dengan buku-buku doa yang di dalamnya terdapat doa dan amalan-amalan yang tidak sesuai dalil atau sunnah, sementara ada ayat-ayat Al-Quran juga di dalamnya? Mohon penjelasan Ustadz, jazakallahu khairan. Nah, terima kasih kepada saudara yang bertanya atau yang bertanya, barakallahu fiik. Jadi bagaimana sikap kita atau apa yang kita lakukan terhadap kitab-kitab yang kitab doa atau mungkin kitab yang lain yang di dalamnya terdapat ya penyimpangan atau tata cara doa atau lafaz-lafaz doa yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kendati mungkin dalam sebagian ucapan tersebut ya juga ditulis atau terdapat ayat Al-Quran. Bagaimana sikap kita? Ikhwatal iman, rahimakumullah. Merupakan kewajiban kaum muslimin setiap yang bersyahadat bahwa Allah yang berhak diibadati dan Nabi Muhammad yang berhak untuk diikuti, utusan Allah yang wajib diikuti, maka kewajiban bagi setiap muslim di dalam beribadah untuk meneladani dan berkewajiban untuk mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala perihal ibadah, terutama dalam amalan harian kita yang merupakan amalan siang, malam, ya, pagi dan petang kita, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini Nabi SAW telah mencontohkan, ya, telah lengkap, sempurna dengan ungkapan-ungkapan yang mulia, keutamaan-keutamaan yang agung, ya, yang dijanjikan oleh Allah lewat risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak butuh lagi kepada doa-doa atau bacaan-bacaan yang hasil rekayasa atau yang diada-adakan oleh sebagian manusia di belakangan hari, terutama di zaman-zaman sekarang ini. Semua hal itu tidak dibutuhkan. Ya, jika seandainya bacaan doa-doa tersebut secara umum adalah baik, permohonan baik, tidak ada masalah. Tapi kita mendapatkan ya banyak doa-doa yang tidak ada tuntunannya di Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin juga ya memuat ayat-ayat Al-Quran kemudian disebutkan keistimewaan-keistimewaan yang secara terperinci atau mungkin yang spesial dan serta pahala dan juga ganjarannya yang tidak ada dalam hadis-hadis yang sahih. Semua hal itu merupakan ya sikap mengada-ngada dalam agama. Nah, sikap kita terhadap ya doa-doa yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Pertama, ya tinggalkan hal yang seperti itu. Pelajarilah, bacalah, berilah kitab-kitab yang berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Alhamdulillah zaman sekarang ini ya banyak ya ditulis oleh para ulama kita, ulama-ulama ahli sunnah yang mereka sangat perhatian dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jika seandainya dalamnya terdapat
ya mungkin permohonan yang disertai dengan permohonan pada selain Allah, atau tawassul yang mungkin syirik, ya, memohon pada selain Allah, atau amalan-amalan yang bid'ah, mengada-ngada, maka dalam hal ini agar kita tidak terfitnah, atau mungkin juga anak cucu kita tidak terfitnah dengan doa-doa yang seperti itu, maka tidak ada masalah, ya, buku-buku yang mengandung penyimpangan, kendati mungkin juga dalamnya ada juga ayat Al-Quran atau sebagian hadis-hadis, tidak ada masalah untuk ya dimusnahkan, yaitu dengan cara membakar. Dalam hal ini para ulama menyebutkan di antara faedah yang bisa kita simpulkan dari sikap Utsman bin Affan radhiyallahu anhu setelah selesai menulis, ya, mengumpulkan Al-Quran dan menulis, ya, dengan bahasa Quraisy yang dikenal dengan Mushaful Al-Imam, ya, dengan yang kenal juga Rasmul Utsmani. Kemudian selebihnya mushaf-mushaf yang ada di kalangan para sahabat diperintahkan untuk dibakar, sehingga yang menjadi standar, ya, satu-satunya Al-Quran yang telah dikumpulkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu, dan itu ayat Al-Quran, ya, tapi beliau memerintahkan untuk dibakar yang selebihnya, tidak digunakan, ya, agar tidak terjadi, ya, khilaf, pertentangan di antara kaum muslimin. Jika yang demikian itu dilakukan, ya, agar tidak terjadi pertentangan dan tidak terdapat di dalamnya penyimpangan, itu ayat Al-Quran, ya, dan beliau memusnahkannya dengan cara membakarnya, diperintahkan untuk dibakar. Apalagi kata para ulama, kitab-kitab yang mengandung, ya, penyimpangan atau mengada-ngada menyelisih sunnah Nabi SAW, maka lebih utama untuk dimusnahkan, ya, dan jika di dalamnya ada ayat Al-Quran atau sebagian hadis, maka lebih utama untuk dibakar, sehingga tidak, ya, berserakan, sehingga mungkin yang demikian itu mungkin, ya, jatuh ke tempat yang tidak baik begitu. Maka tidak ada masalah dimusnahkan dengan cara untuk dibakar. Nah, dengan cara dibakar. Nah, demikian, wallahu a'lam. Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita angkat penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Kalimantan Selatan. Ya, silakan pertanyaannya. Atau misalnya berdoa di dalam sujud itu keinginan duniawi itu harus dilapatkan tuh atau dalam hati, Pak Ustaz? Misalnya kita ingin apa? Nah, ya, cukup pertanyaannya. Sama satu lagi, Pak Ustaz. Ya, silakan. Pagi dan petang itu paling abdolnya dilakukan di rumah atau setelah sholat subuh di masjid, Pak Ustaz? nah. Baik, Ya. cukup. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, ya. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada hamba Allah di Kalimantan Selatan. Barakallahu fiik, ya. Semoga Allah senantiasa merahmati antum dan seluruh kaum muslimin. Allahumma amin. Jadi pertanyaan beliau yang pertama, doa waktu sujud, apakah di dalam hati atau dilafalkan? Doa yang utama itu adalah yang menggabungkan antara, ya, ikrar di dalam hati, ya, keyakinan dalam hati, kemudian juga yang kedua adalah dilafalkan. Maka dalam hal ini, ya, selain kita meyakini dalam hati kandungan dari doa tersebut dan kita panjatkan, dan hati kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memahami apa yang dibaca, yang dipanjatkan kepada Allah, maka kita melafalkannya. Ya, melafalkannya, ya, sebagaimana, ya, kita juga membaca Subhana Rabbiyal A'la dan membaca doa yang lain sebagaimana diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian doa-doa yang lain yang diperintahkan kita untuk, ya, membacanya. Kemudian yang kedua, zikir pagi dan petang, ya. Mana yang utama? Apakah utama waktu kita selesai salat duduk di musalla tempat kita salat atau di masjid, kemudian kita berzikir sampai terbit matahari, atau di rumah? Dalam hal ini, ya, tentunya, ya, melihat kondisi seseorang. Ya, jika seandainya dia sholat subuh berjamaah, kemudian tidak ada sesuatu yang mungkin menyebabkan dia harus kembali segera ke rumahnya, maka lebih utama dalam hal ini dia duduk, ya, di masjid setelah sholat fajar sembari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai, ya, terbit matahari, kemudian dia iringi dengan sholat, ya, syuruk. Itu lebih utama.
Ya, jika seandainya dia menuntut dia kembali ke rumahnya dengan segera, ya, dia persiapan untuk ke kantor misalnya, atau untuk ya mengantar anak ke sekolah dan yang lainnya, maka dalam hal ini dia berzikir, ya, dalam perjalanan dari masjid tersebut atau musalla ke rumahnya dia bisa berzikir. Kalau orang beriman itu berzikir kalau dalam keadaan ya duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, dalam setiap kondisi mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang tentu lebih tahu kondisi dan keadaannya, dan hendaklah kita senantiasa bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Nah, demikian wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Ikuti Islam ajani ya Allah wa yakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio. Kami informasikan kepada Anda, jika Anda ingin mengajukan pertanyaan khususnya tentang keimanan, doa dan zikir, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333. Dan kita bacakan pertanyaan kembali Ustaz dari redaksi. Pertanyaan berikutnya dari Anissa Husnul Khotimah di Muara Enim, Sumatera Selatan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan, Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya jika kita menargetkan berzikir, misalnya membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, membaca sholawat minimal 10 kali, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 100 kali, kemudian zikir tersebut dirutinkan dibaca setiap harinya. Mohon pencerahannya Ustadz, jazakumullahu khairan. Nah, ya, terima kasih kepada Nisa Husnul Khatimah ya di Muara Enim ya, Sumatera Selatan. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah untuk Husnul Khatimah. Tapi pertanyaannya, bolehkah seorang menargetkan atau menentukan ya jumlah tertentu ya dalam baca ayat-ayat sebagian dari ayat Al-Quran, atau mungkin zikir-zikir atau bersalawat seperti diutarakan tadi, mungkin baca surah Ikhlas 10 kali atau salawat 10 kali, atau subhanallah walhamdulillah wallahu akbar mungkin 100 kali dan seterusnya. Apakah boleh ya seorang melakukan hal itu? Pertama, perlu kita ketahui, wajib bagi kita untuk mengikuti Nabi SAW dalam beribadah, termasuk dalam hal ini adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan para ulama menjelaskan ya, agar zikir kita sesuai dengan tuntunan Nabi, maka dalam hal ini kita juga harus memperhatikan jumlah dari zikir tersebut serta waktunya. Nah, jika zikir atau membaca surat tertentu atau ayat tertentu Al-Quran atau zikir atau salawat yang terdapat dalam riwayat yang sahih, ya, menargetkan atau membatasi dengan jumlah-jumlah tertentu seperti mungkin ya 10 atau 7 atau 3 atau mungkin 100 kali, maka dalam rangka meneladani Rasul ya di dalam zikir tersebut, kita juga mengikuti beliau dalam jumlah tersebut. Kita baca 7 kali, 10 kali atau 3 kali atau 4 kali atau mungkin 100 kali. Nah, kita baca. Adapun jika tidak terdapat riwayat dari Nabi SAW yang sahih membatasinya dengan jumlah-jumlah tertentu, maka tidak boleh kita membatasinya, tapi bacalah secara mutlak. Ya, seperti yang surah Al-Ikhlas, tidak ada riwayat dari Nabi yang sahih menjelaskan bahwa barang siapa membaca 10 kali keutamaan dunia bagi dan seterusnya. Akan tapi Rasul menyebutkan surah Ikhlas itu ta'dilu thulutsal Quran. Ya. Tidakkah salah seorang kalian yang mampu untuk menghatamkan Al-Quran dalam satu malam, yaitu membaca Al-Quran secara keseluruhan, ya? Dan yang demikian itu bisa dilakukan. Sesungguhnya surah Al-Ikhlas ta'dilu thulutsal Quran, ya, keutamaannya menyamai sepertiga Al-Quran. Jadi seandainya membaca 3 kali, seolah dia telah menghatamkan Al-Quran. Bukan berarti begitu 3 kali selesai berarti khatam 30 juz, bukan itu maksudnya. Maksudnya bahwa surah Al-Ikhlas ini surat yang agung, surah yang mulia. Di dalamnya terdapat ya tentang bagaimana keagungan dan kebesaran Allah, menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sepertiga dari sifat Allah, sementara sepertiga dari isi Al-Qur'an kandungannya adalah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada masalah. Begitu juga ya seperti ya subhanallah bihamdi 100 kali pagi dan petang hari, atau la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali ya dalam satu hari. Adapun salawat tidak dibatasi.
Bahkan Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang bersalat pada aku 1 kali, maka Allah akan bersalat 10 kali. Silakan memperbanyak salawat. Begitu juga menjadi subhanallah wa bihamdi subhanallahal azim, subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Silakan. Ya. Jadi jika tidak terdapat dalam hadis yang sahih pembatasan dengan jumlah-jumlah tertentu, maka jangan dilakukan. Karena tatkala seorang melakukannya dengan jumlah tertentu dan tidak ada keterangan hal itu dalam hadis yang sahih, berarti dia telah mengada-ngada dalam menambah jumlah bacaan kemudian mengkhususkannya. Ini penting sekali untuk dipahami. Penting sekali untuk dipahami. Maka dalam hal ini tidak boleh seseorang mengambil surat Ikhlas kemudian mengatakan, ya saya membacanya 100 kali dengan keutamaan sekian dan seterusnya. Atau baca salawat, bila baca 1000 kali keutamaannya sekian tidak. Ya, maka ini perlu diperhatikan agar amalan kita ya sesuai dengan tuntunan Nabi dan tidak menyimpang dari sunnah beliau. Nah, demikian, wallahu a'lam. Masya Allah, Tim Ustaz jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita coba angkat pertanyaan via telepon. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Rusmini, Ibu ya. Silakan pertanyaan Ibu. Ya, betul. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada potongan ayat dari Al-Quran. Ini untuk dibaca di dalam sujud, apa bisa apa enggak, Ustaz? Kecuali bisa, apa ya ini termasuk kita mendoakan kaum muslimin muslimat? Saya baca ya Ustaz ya. Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, itu bacaan ayatnya. Bisa apa enggak dibaca dalam sujud? Dan kita apa sudah termasuk mendoakan orang-orang Islam semuanya, Ustaz? Terima kasih jawabannya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, terima kasih Bu Rusmini sudah menelpon di Fatwa TV. Tafadhol Ustaz. Nah, ya, terima kasih kepada Ibu Rusmini barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi bolehkah kita membaca ayat yang disebutkan oleh beliau tadi, Banaghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, ya, di dalam sujud. Ya, sementara di dalam sujud kita dilarang membaca Al-Quran, ya, tapi diperintahkan untuk berdoa. Dalam hal ini jawabannya adalah tergantung niat kita apa. Jika niat kita di dalam sujud tersebut, ya, membaca doa tersebut dalam rangka membaca Al-Quran, maka ini tidak diperbolehkan. Karena tidak boleh membaca Al-Quran dalam sujud. Tapi jika maksudnya kita berdoa, tapi redaksi doa tersebut ada dalam Al-Quran, seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya, tidak ada masalah. Karena maksud kita adalah doa. Jadi kembali pada niat kita tadi. Jadi silakan jika niat ibu untuk berdoa, ya ini doa yang baik. Ya Allah, ampunilah dosaku dan kedua orang tua aku, kemudian juga orang yang beriman pada hari yaumul hisab, yaumul hisab. Jadi kembali sampaikan, jika maksud seorang membaca doa itu adalah maksudnya membaca Al-Quran, maka tidak dibolehkan. Tapi jika maksudnya adalah berdoa, kan tapi redaksinya adalah Al-Quran Al-Karim, tidak ada masalah. Nah, demikian, wallahu a'lam. Tim Ustaz jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Ibu Rusmini yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz dari redaksi. Pertanyaan dari Rendra Setiawan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, apakah perlu kita melakukan sujud tilawah saat membaca Al-Quran sendirian atau bersama istri saat bertemu ayat-ayat yang bertanda untuk sujud? Dan apakah sama dengan yang kita lakukan saat sholat? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Ya. Terima kasih kepada Rendra ya di Balikpapan, barakallahu fiik. Ya, inti pertanyaannya, apakah juga ya dianjurkan kita sujud tilawah di waktu membaca ayat-ayat atau surat yang dalam terdapat sujud tilawah, baik itu sendirian atau sama keluarga, seperti mungkin di waktu sujud. Ya, diutamakan, saya dianjurkan. Ya, diutamakan, saya anjurkan, baik itu dalam sholat atau di luar sholat. Tatkala kita membaca ya ayat-ayat
atau surat yang di dalamnya terdapat sujud tilawah, maka sangat dianjurkan ya seorang untuk sujud ya. Jika dia tidak sujud, dia tidak berdosa dan sah salatnya. Tapi sangat dianjurkan karena situ perintah bagaimana Allah menyebutkan orang yang beriman atau juga ya mereka sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Ikuti Islam, azani ya Allah wa yakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Kami informasikan kembali untuk Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, khususnya tema tentang keimanan, doa, dan zikir. Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333. Dan kita bacakan pertanyaan kembali yang sudah masuk Ustadz dari Abu Ja'far di Bandung, Jawa Barat. Bismillah, Ustadz izin bertanya, kakak ipar saya ingin mengadakan syukuran 4 bulan kehamilan dan mertua saya minta saya dan istri hadir. Saya dan istri sudah mengaji, alhamdulillah, namun kita berdua masih suka tidak enakan karena orang tua istri masih belum faham tentang beragama yang sesuai dengan sunnah. Apa hukumnya menghadiri acara tersebut namun dengan niat dalam hati tidak membenarkan acara tersebut, hanya turut hadir saja dan tidak mengikuti proses rangkaian acara tersebut? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya Abu Ja'far, yang saya tangkap ya, karena itu mungkin koneksi kurang bagus ini. Jadi ada ungkapan atau pertanyaan yang kurang saya dengar, tapi sepertinya dia bertanya bahwa ya acara ingin atau mungkin mertua dia atau kakak dia ya ingin melakukan acara apa namanya ini mungkin syukuran 4 bulan kehamilan ya. Kemudian dia diundang untuk mendatangi atau menghadiri, sementara dia mengetahui bahwa acara-acara yang seperti itu tidak ada tuntunannya, kan begitu. Tapi tidak rasa ya kalau tidak datang kurang ya enakan bersama mertua, atau mungkin ya mungkin dipahami hal-hal yang negatif oleh mertua. Dia tidak ingin mungkin terjadi konflik, kan begitu. Seperti itu mungkin kesimpulan pertanyaan. Baik, jika itu yang dimaksud, maka dalam hal ini termasuk ya di antara ya hal-hal yang dilema dalam kehidupan kita. Satu sisi kita telah mengenal ya sunnah, telah mengenal mungkin dengan pemahaman yang benar bahwa tata cara yang seperti itu saja tidak ya, bukan bagian dari agama. Ya kalau syukuran ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah, bersyukur alhamdulillah sudah hamil ya, mudah-mudahan ini sempurna dan mendapatkan ya keturunan yang baik. Tapi mengkhususkan 4 bulan harus ya syukuran, nanti mungkin 7 bulan syukuran lagi, atau mungkin ritual-ritual yang lain, tidak ada seperti itu. Yang jelas seseorang senantiasa ya menjaga ya, atau mungkin bersyukur kepada Allah sesuai kondisi dan keadaan. Jika seandainya acara yang seperti itu ya, jika seandainya acara yang seperti itu menyebabkan ya putusnya silaturahim antara seorang dengan mungkin keluarganya, maka hendaklah dia dengan bijak menyikapinya. Ya, dengan bijak menyikapinya. Sama menyambung silaturahim hal yang wajib. Ya, sementara melakukan hal yang seperti itu ya bukanlah hal yang disyariatkan ya, bukanlah yang wajib apalagi disyariatkan. Oleh karena itu pesan saya adalah hendaklah dia bijak. Jika dia dengan cara yang baik menyikapi dan menyampaikan kepada mungkin mertuanya atau mungkin saudaranya dengan cara yang baik, dia bisa menerima, alhamdulillah. Kalau tidak bisa ya hendaklah dengan senantiasa sabar dalam menyikapi kondisi yang seperti itu. Mudah-mudahan dengan ya perjalanan waktu dan kesabaran dia dalam menyikapi hal-hal yang seperti itu, insya Allah mereka akan semakin paham bahwa yang demikian itu lebih untuk ditinggalkan. Seperti itu. Jadi sabar, berlemah lembutlah dalam menyampaikan, memberikan pengertian kepada mereka dalam hal yang seperti itu. Dan jika seandainya dia terpaksa harus hadir, ya tidak perlu ikut ritual seperti itu, ya cukup mungkin niatkan untuk silaturahim kepada saudaranya. Nah, bukan niat untuk mendatangi acara yang seperti itu. Nah, demikian, wallahu a'lam. Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita coba angkat penelpon yang sudah masuk.
Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak Malik Bapak ya? Ya, dari Pak silakan. Malik. Pertanyaan Bapak. Ini Pak, satu ayat dalam Al-Quran itu apa bisa dibuat zikir Pak, dibaca puluhan kali atau ratusan kali? Nah, Baik, cukup Itu aja, pertanyaan Pak. Bapak? Ya, itu Pak. Nah. Ya, menitunggu Ya. jawaban Bapak. Silakan Ustaz. ya, terima kasih kepada Pak Malik ya, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi apakah ayat dalam Al-Quran, satu ayat dalam Al-Quran boleh dibaca berulang kali dan dijadikan zikir khusus ya dengan jumlah tertentu? Jawabannya tidak diragukan bahwa Al-Quran kalamullah ya, perkataan Allah. Dan tentunya membaca kalamullah adalah ibadah. Sehingga zikir yang paling utama dalam baca Al-Quran. Kemudian zikir yang paling utama setelah Al-Quran adalah 4 kalimat subhanallah wa bihamd, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Dan tidak diragukan bahwa zikir yang paling utama baca Al-Quran, satu huruf dibaca pahalanya dilipat gandakan menjadi 10. Nah, bayangkan seandainya seorang yang menjadi amalan ibadah rutin dia menghatamkan Al-Quran dalam satu pekan misalnya, atau mungkin 2 pekan sekali, atau mungkin dalam sebulan sekali, nah, atau mungkin ya 3 hari sekali, subhanallah. Nah, maka perbanyaklah baca Al-Quranul Karim, perbanyak baca Al-Quranul Karim, dan tidak perlu mengkhususkan surah-surah tertentu, kecuali ya ada ketentuan di dalam hadis, dalam hadis Nabi SAW mengkhususkan bacaan ayat-ayat tertentu yang harus kita baca di tempat-tempat atau di waktu-waktu tertentu, seperti ayat kursi misalnya. Ya, Al-Fatihah, jelas Al-Fatihah itu merupakan ya untuk diruqyah, untuk meruqyah. Kemudian ayat kursi dibaca di waktu kita sebelum tidur. Kemudian begitu juga di penghujung salat disertai dengan Allahu Ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu binnas. Nah, jadi tidak ada masalah ya jika itu ada dalilnya. Adapun hanya mengambil satu ayat kemudian diulang-ulang. Nah, ini timbul pertanyaan. Kenapa diulang-ulang 100 kali? 1000 kali misalnya. Seorang tidak akan mungkin mengulang-ulang hal itu kecuali dia memiliki suatu persepsi atau pemahaman bahwa itu ada keutamaannya. Mustahil dia melakukan hal itu. Ya. Maka timbul pertanyaan, apa penyebab dia mengulang-ulang? Ya. Kalau seandainya memang ada ketentuannya, seperti seorang ya dalam salat zaman Nabi SAW, di dalam 2 rakaat salat fajarnya dia mengulang-ulang Qul huwallahu ahad. Tatkala ditanya ya bahwa dalam ayat tersebut, dalam surat tersebut terdapat ya nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka saya mencintai hal itu kata dia. Maka kata Nabi SAW, akhbirhu bi anna Allah ya adkhalahu al-jannata bidzalika. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah masukkan dia dalam surga disebabkan hal itu. Maka tidak ada masalah. Tapi jika tidak ada ketentuannya, kembali kepada hal yang telah diutarakan tadi, bahwa jika tidak ada dalil yang mengkhususkan baca satu ayat berulang kali, maka jangan dikhususkan. Bacalah ya secara berurutan, mungkin dari awal soal Fatihah, kemudian terus selesai baca Al-Baqarah, 1 lembar, kemudian 2 lembar, kemudian dan seterusnya, baca berurutan. Nah, itu lebih utama daripada membacanya satu ayat ya kemudian mengkhususkan dan jumlah-jumlah tertentu yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Ini sangat penting sekali. Artinya kaum muslimin jangan coba-coba menambah atau menentukan jumlah tertentu atau menentukan waktu tertentu untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran dengan keyakinan bahwa waktu tersebut atau jumlah tersebut memiliki keistimewaan. Jika tidak ada dalilnya, maka itu termasuk menambah-nambah dalam agama, dan itu termasuk amalan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd. Siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada landasan dari kami, maka itu akan tertolak. Nah, demikian wallahu a'lam. Terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Ikuti Islam, kami informasikan kembali untuk pada Anda, jika Anda ingin mengajukan pertanyaan khususnya tentang keimanan, doa, dan zikir, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333. Dan kita bacakan pertanyaan kembali di redaksi, Ustaz.
Pertanyaan berikutnya dari Egi Lus Chandra di Sumatera Barat. Bismillah, Ustadz izin bertanya, bagaimana menjawab orang yang merutinkan doa berjamaah yang memakai dalil sebagai berikut? Tidaklah berkumpul suatu kaum sambil berzikir kepada Allah Azza wa Jalla kecuali para malaikat mengelilingi mereka, rahmat menyelimuti mereka, dan ketenangan hati turun kepada mereka. Dan Allah memuji mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaannya, bukankah berdoa berjamaah termasuk bid'ah ya Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Baik. Ya, terima kasih pada saudara yang bertanya di Sumatera Barat. Ya. Para pemirsa dan kaum muslimin di mana saja antum berada. Sesungguhnya kalau kita perhatikan syariat Islam ini, itu kita bisa menyimpulkan bahwa syariat Islam, tuntunan yang ajarkan Nabi itu sesungguhnya mendidik umatnya untuk bisa beribadah secara mandiri. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, harus berjamaah. Ya, salat ya berjamaah. Ya, tidak bisa sendirian. Ya. Begitu juga melaksanakan ya ibadah yang lain, berjihad, ya. Seperti itu. Dan selebihnya amalan-amalan, nggak berzikir, nggak berpuasa dan yang lainnya, baca Al-Quran, ya, itu kita dianjurkan masing-masing kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita kaum muslimin, ya, tentu redaksinya yang digunakan perintahnya adalah kalimat yang bermakna majmu', jumlah yang banyak, jamaah, ya. Seperti itu. Maka diperintahkan kita untuk ya salat, untuk menaikkan zakat, aqimus shalah wa atuz zakat, kutiba alaikumus shiyam. Tapi yang berpuasa kita masing-masing berpuasa. Ya, udzurullaha dzikran katsira, berzikirlah. Ya, kita diperintahkan untuk berzikir. Ya. Bukan berarti ini kan Allah perintahkan kita untuk berzikir secara keseluruhan, berarti kita berjamaah. Inilah yang namanya pemahaman yang keliru dalam memahami hadis, dalam memahami ayat Al-Quran. Jadi kita mengambil ayat-ayat dengan redaksi umum, kemudian kita berusaha memaksakan pemahaman untuk melegitimasi suatu amalan budaya yang telah terbiasa kita lakukan. Keliru. Ya, bukan begitu cara beragama yang benar. Cara beragama yang benar adalah tatkala kita membaca Al-Quran, membaca hadis, perintah secara umum, kemudian dalam prakteknya, implementasinya, aplikasinya, kita harus melihat hadis yang lain. Bagaimana prakteknya di kalangan Rasul dan para sahabatnya. Taib, sekarang kita kembali kepada hadis yang diutarakan tadi. Hadis dalam Sahih Muslim. Yang redaksinya itu ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum. Adapun terjemahannya tadi, tidaklah berkumpul satu kaum berzikir. Dalam redaksinya bukan berzikir disebutkan di situ. Ya, yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum. Mereka membaca Al-Qur'an dan saling mempelajari. Nah, ini khitab, ya, perintah atau ya kalimat yang menyebutkan kondisi kaum muslimin bahwa mereka itulah kelompok yang berkumpul di dalam majelis ilmu. Dan tidak diragukan majelis ilmu dinamakan majelis zikir. Bukan maksud majelis zikir hanya majelis duduk di satu majelis mengelompok kemudian subhanallah baca 3 kali atau mungkin 10 kali, 100 kali subhanallah, tahlil 100 kali, misalnya la ilaha illallah, la ilaha begitu, kemudian tasbih subhanallah subhan begitu dikomandoi. Bukan itu maksudnya. Maka majelis zikir itu maksudnya majelis ilmu yang mempelajari tentang halal dan haram, mempelajari, memperkenalkan kepada Allah, ya, termasuk dalam yang mempelajari tentang hukum-hukum Allah, termasuk dalam memperkenalkan Allah, mempelajari nama-nama dan sifat-sifatnya, termasuk dalam hal ini berzikir. Jadi tatkala mengkhususkan ya, pemahaman dalil tersebut hanya dengan zikir, ini pemahaman yang keliru. Ya, tidak begitu para ulama memahaminya. Yaitu pemahaman yang dipaksakan untuk melegitimasi
ya suatu tradisi atau kebiasaan yang biasa dilakukan. Makanya dalam hal ini mari kita lihat prakteknya. Ya, saya ingin mengajak kita membuka cakrawala kita dalam beribadah, dalam memahami nas-nas hadis. Ya, mari kita lihat prakteknya bagaimana Nabi SAW zikirnya. Ya, begitu saya sholat misalnya, selesai sholat, bagaimana zikirnya? Apakah ada beliau memimpin sahabatnya untuk berzikir? Begitu juga para sahabat, ya, mereka memantau perbuatan Nabi, sunnah-sunnahnya dan zikirnya. Apakah mereka juga melakukan? Zaman yakni Abu Bakar As-Siddiq, zaman Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali. Bagaimana mereka menerapkan hal itu? Bahkan Nabi SAW dalam suatu perjalanan, para sahabat mengangkat suara, mengeraskan suara dan berzikir. Ditegur Nabi SAW, ya, enggak perlu kalian mengangkat suara. Allah itu dekat, mendengar. Kalian bukan menyuruh dan memanggil, ya, suatu zat yang, ya, tidak ada atau mungkin gaib. Allah itu dekat kepada kalian, mendengar. Enggak perlu teriak-teriak. Makanya tatkala ya, Abdullah bin Mas'ud di Kufah menemukan sekelompok orang yang duduk di Masjid Kufah berzikir dengan menggunakan kerikil. Satu yang mengomandoi tasbih, sekian kali mereka bertasbih secara berjamaah. Tahlil, tahmid, kata Abdullah bin Mas'ud, ya, maka boleh mengingkari amalan tersebut. Ya, ada apa dengan kalian? Ya, apakah kalian lebih mulia dari para sahabat Nabi? Atau kalian membuat perbuatan-perbuatan yang baru? Tidak diragukan para sahabat, masih ada peninggalan Nabi SAW, masih ada. Ya, belum lama Rasul, ya, dipanggil oleh Allah, dan para sahabat masih, ya, belum lama sebagian mereka dipanggil, masih ada para sahabat yang hidup. Maka telah membuat hal-hal yang baru, diingkari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Abdullah bin Mas'ud di waktu hidup bersama Nabi memahami bahwa metode zikir jama'i yang dipimpin, dikomandoi dengan teriak-teriak seperti itu tidak ada. Jadi mari kita memahami hadis dengan benar. Ya, jangan hadis disesuaikan dengan ritual kita. Tapi ritual kita itu dicari apakah ada dalil. Kalau tidak ada dalil berarti tidak benar. Nah, ini harus perhatikan. Maka saya mengajak kita semua, ya, mari berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis. Tapi mari juga pahami Al-Quran dan hadis yang pemahaman yang benar sesuai dengan pemahaman para salafus saleh dan ulama-ulama ahli sunnah yang setia pada sunnah. Nah, ini yang harus dilakukan. Jadi seperti itu, ya, jawaban singkat terhadap, ya, orang yang berdalil dengan hadis tadi. Nah, demikian, Allahu a'lam. Masya Allah, Tib Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita coba angkat kembali pertanyaan yang sudah masuk via telepon. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak Said, Bapak, ya? Ya, Ya, silakan pertanyaannya. tua sama mertua tuh kan belum sunnah. Dia tuh sering melakukan acara-acara yang nggak sesuai sunnah. Kita tuh, istri saya disuruh bantu-bantu masak-masak tuh boleh nggak Pak Ustaz? Kalau kita nggak mendatangi, memutus silaturahmi. Ya. Membantu ibu masak-masak untuk acara itu boleh nggak Pak Ustaz? Ya, cukup pertanyaannya Bapak. Cukup. Baik, mohon ditunggu jawabannya. Baik, tafadhal Ustaz. Sa'id di Banjarmasin, barakallahu fiik. Yes. Ya. Nah, semoga Pak Said senantiasa dalam keadaan sa'id, ya, bahagia. Nah, ini hampir sama dengan pertanyaan tadi dari Abu Ja'far, ya, tentang bagaimana menghadiri, ya, acara 4 bulan, ya, syukur kehamilan tadi. Ini juga malah, ya, disuruh membantu masa-masa untuk acara yang tidak sunnah tadi. Saya sampaikan, ya, bahwa sikapilah dengan bijak, ya, dan jika seandainya mereka itu sangat awam tentang sunnah, ini kesempatan bagi untuk menjelaskan dengan baik, ya, dengan cara yang baik. Dan saya yakin Pak Said mungkin lebih paham bagaimana menyikapi orang tua atau keluarga yang begitu dalam hal yang seperti itu. Dan kita terus, ya, berharap, berdoa agar mereka mengetahui bahwa acara-acara yang seperti itu memang tidak diperbolehkan, ya, karena sesungguhnya agama ini telah sempurna.
Ya, acara-acara yang dalam ritual-ritual untuk hal dan bentuk syukur dan lain itu telah diatur dalam Islam. Oleh karena itu, pesan saya kepada Pak Said, ya, sikapilah dengan bijak. Ya, jika seandainya sikap pertama Pak Said ya begitu tidak datang mau membantu langsung terjadi ya. Iya, qadarullah. Ustaz. Qadarullah agak sinyalnya agak kurang. Ustaz. Ya acara kan lah. Halo? Ustaz, masih tersambung Ustaz, alhamdulillah. Iya. Bisa didengar dengan baik? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah bagus. Baik. Saya sampaikan kembali bahwa saya mengajak Pak Said untuk menyikapi dengan baik. Karena kita memaklumi ya, seperti disampaikan tadi masih awam. Karena keawaman mereka tadilah mereka melakukan hal itu. Tapi tatkala Pak Said telah mengetahui, maka alhamdulillah dia telah mengetahui bahwa hukumnya tidak ada ya tuntunannya. Maka saya mengajak sikapi dengan baik. Cara berlemah lembut dengan mereka, sampaikan bahwa acara-acara seperti ini tidak disunahkan, tidak anjurkan. Ya, seandainya Pak Said terpaksa harus juga membantu, maka tentunya Allah tidak akan ya tidak akan murka dengan hal seperti itu. Dia terpaksa, terpaksa. Tapi seandainya mereka memahami bahwa Pak Said tidak ikut acara hal seperti itu karena memang tidak ada tuntunannya, ya alhamdulillah. Ya, oleh karena itu, tapi dengan tetap silaturahmi dijaga. Dengan silaturahmi itu adalah dengan cara terus kita berkomunikasi dengan baik, membantu mereka dalam hal-hal yang mubah atau yang disyariatkan, untuk juga memberikan hadiah kepada mereka, mengajarkan ilmu yang baik. Inilah adalah sikap silaturahim yang paling mulia dan utama dalam kondisi seperti itu. Nah, semoga Pak saya bisa sabar dalam menghadapi ya, keluarga yang masih awam tentang ilmu agama atau dalam pemahaman dalam beragama. Nah, demikian. Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami dan semoga Allah mudahkan urusannya. Dan kita bacakan pertanyaan yang kembali Ustaz dari ini satu pertanyaan namun ada dua pertanyaan Ustaz dari Nur di Jakarta. Yang pertama, Ustaz mohon izin bertanya, bagaimana redaksi, apakah ada doa atau bacaan khusus untuk mendoakan orang tua dan mertua yang sudah wafat Ustaz? Baik. Terima kasih kepada Bu Nur ya di Jakarta, barakallahu fiik. Pertanyaannya, apakah ada doa khusus untuk orang tua atau mertua yang telah wafat? Ya, dalam jawabannya memang tidak ada doa yang khusus. Ya, tidak ada doa yang khusus. Yang penting berdoalah kepada Allah untuk keampunan ya. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' min wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa si' madkhalahum. Na'am, warfa' darajatahum fil 'illiyyin wa adkhilhumul jannah. Na'am. Dan seterusnya. Tidak ada masalah. Berdoalah. Jika tidak bisa dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, ampunilah ya, kedua orang tuaku. Ya, tempatkanlah mereka di tempat yang layak dan angkat derajat mereka ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah. Ampuni mertuaku dan seterusnya kaum muslimin. Tidak ada masalah. Ya, jadi tidak ada doa yang spesial. Ya. Yang tentunya orang yang telah meninggal, yang mereka sedang di alam kubur, membutuhkan doa dari kaum muslimin untuk keampunan, dilapangkan kuburannya dan dirahmati oleh Allah, diangkat derajatnya. Nah, itu yang sangat dibutuhkan oleh mereka. Silakan berdoa, tidak ada ya doa yang khusus. Tidak bisa dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia. Bahasa yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Allahu a'lam. Kita bisa meneruskan pertanyaan masih dari penanya di Nur di Jakarta. Pertanyaan berikutnya, apakah kita boleh mengucapkan selamat dan doa-doa kepada keluarga atau teman yang berulang tahun? Dan bagaimana sikap kita dalam bermasyarakat atau di grup WA? Banyak yang saling mendoakan kepada yang berulang tahun. Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Nah, sesungguhnya ya tradisi ya peringatan ulang tahun bukanlah dari tuntunan Islam ya. Bukanlah tuntunan Islam. Tapi sesungguhnya seorang tatkala dia melewati hari demi hari atau tahun demi tahun dalam kehidupannya, berarti itulah peringatan ya. Tatkala dia melewati
tahun demi tahun, berarti Allah masih memberikan kepadanya umur untuk hidup. Ya, maka itu nikmat. Dan mensyukurinya ya bukan dengan cara memperingati. Ya, bagaimana mensyukurinya? Mensyukurinya adalah memanfaatkan, memaksimalkan sisa-sisa umur yang masih diberikan oleh Allah, menjaga kesehatan, meningkatkan ibadah, ya, mempertebal keimanan, meningkatkan ketakwaan, memperbanyak ingat kebanyak kematian, ya, mendekatkan diri kepada Allah. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, sebaik manusia itu bukan orang yang mungkin bertambah umurnya, tapi bertambah umur dan baik amalannya. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang terbaik itu yang panjang umur, diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan baik amalannya. Dan perlu diketahui, maksud diberi umur di sini bertambah umurnya dalam jumlah, tapi dalam takdir Allah sesungguhnya telah berkurang. Kenapa? Seandainya mungkin batas umur 60 tahun, kemudian dia berumur sekarang 50 tahun, bertambah tahun besok mungkin 51. Berarti tersisa tinggal 9 tahun lagi dalam hitungan kita. Nah, berarti kan berkurang jatah itu. Dalam jumlah bertambah 51 dari 51. Maka sesungguhnya ya Allah masih berikan kesempatan bagi dia untuk hidup, maka perbanyak ibadah. Itu syukur, bukan dengan peringati, mungkin kemudian dengan terjadi menyerupai tata cara orang-orang non-muslim, ya, dan juga terjadi misalnya berkumpul mungkin lawan jenis, saling berjabat tangan dan seterusnya, kemudian komunikasi yang tanpa batas, lawan jenis yang bukan mahramnya, banyak ya terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam hal itu. Maka dalam hal ini cukuplah mengatakan ya semoga Allah memberkahi Anda ya, dan hendaklah senantiasa mendapatkan pertolongan untuk ya beribadah kepada Allah. Tidak perlu ada ucapan-ucapan khusus ya, selamat dan seterusnya, kemudian mengirimkan berbagai kado dan seterusnya, tidak ada seperti itu. Nah, demikian Allahu a'lam. Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, Ustaz. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas waktu dan ilmunya Ustaz pada hari ini. Barakallahu fikum, tidak terasa ya, waktu sangat cepat berlalu. Ya, mudah-mudahan apa yang diutarakan tadi bermanfaat bagi kita semua. Nah, demikian. Allahumma amin. Barakallahu fikum Ustaz. Ikuti Islam azani ya Allah wa yakum. Demikian live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa bermanfaat dan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, dan mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih, Bapak. dalil Al-Quran dan Warahmatullahi Sunnah wabarakatuh.